Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Karena kebahagiaan akan membawa aura positif dalam perjalanan hidup kita. Ketemu lagi dengan saya, Heni, dalam pelajaran IPS. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Di mana pada pembahasan yang pertama kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Ya, ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, siapa yang tahu kapan berdirinya ASEAN? Ya, benar sekali. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Tempat berdirinya adalah di Bangkok, Thailand. Adapun pemrakasa berdirinya ASEAN itu ada 5 negara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Yang keempat, Filipina. Yang kelima, Singapura. Adapun anggota ASEAN itu ada 10 negara. 10 negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Next adalah pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dari Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Dari Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan dari Thailand diwakili oleh S. Raja Ratnam. Lanjut, kita akan membahas tentang letak geografis ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah-daerah lainnya. Dan dari negara-negara ASEAN ada salah satu negara yang tidak memiliki laut. Ada yang tahu negara mana? Ya, betul sekali. Negara itu adalah negara Laos. Negara Laos tidak memiliki laut. Karena itu, Laos juga dijuluki dengan The Landlocked Country. Yang selanjutnya ada batas bentang perairan. Batas bentang perairan di sebelah barat kawasan Asia Tenggara yaitu Teluk Benggala, Samudra Hindia, dan Laut Andaman. Letak geografis ASEAN terletak di antara 2 samudra yaitu Hindia Pasifik dan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Next, kita akan melihat posisi negara-negara ASEAN. Khususnya adalah negara ASEAN yang paling utara adalah Myanmar. Negara ASEAN yang paling selatan adalah Indonesia. Negara ASEAN yang paling barat adalah Myanmar. Dan negara ASEAN yang paling timur adalah Indonesia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN
memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Yang kedua adalah fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah Indonesia. Yang ketiga ada elongated, yaitu bentuknya memanjang. Contohnya negara Vietnam. And the last adalah protrusive, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Setelah di poin yang pertama kita membahas tentang letak geografis, yang selanjutnya kita akan bahas tentang letak koordinat. Letak koordinat disebut juga dengan letak astronomis. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan garis longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya adalah subtropis. Salah satu negara yang memiliki dua iklim adalah Myanmar. Myanmar memiliki iklim tropis dan satunya lagi adalah iklim subtropis. Next, kita akan mengenal karakteristik negara-negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama adalah Indonesia. Kita lihat dulu bagaimana sih keadaan alam dari Indonesia. Oke, kita lihat dari letak dan batasnya. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga terletak pada persilangan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan daerah pertemuan antara pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Dan kalian tahu apa akibatnya? Karena Indonesia berada pada daerah pertemuan tiga lempeng, maka daerah di Indonesia cenderung sebagai daerah yang labil, memiliki banyak gunung api, dan sering terjadi gempa. Yang kedua, kita lihat dari bentang alam. Oke, di sini saya spesifikasikan membahas tentang pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan, yaitu Pegunungan Sirkum Pasifik dan Pegunungan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik melalui wilayah Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Sementara dari Sirkum Mediterania ini terbagi dalam dua busur atau dua jalur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanis. Busur dalam melalui wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores,
Solor, Alor, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Sedangkan busur luar melalui Pulau Simeluwe, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Roti, Kepulauan Leti, dan lain-lain. Kepulauan Maluku merupakan daerah yang labil karena merupakan pertemuan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Adapun puncak tertinggi Indonesia adalah Puncak Klaten yang terletak di Gunung Jayawijaya, Papua dengan ketinggian 4.484 mdpal. Oke, masuk ke negara ASEAN yang kedua adalah Brunei Darussalam. Tapi pembahasannya singkat saja ya, karena mengingat waktunya juga nggak terlalu lama. Oke, dari Brunei Darussalam, kita akan mencoba mengenal tentang wilayah-wilayah Brunei Darussalam bagian barat dan bagian timur. Adapun wilayah bagian barat dari Brunei Darussalam, itu adalah Tutong, Belait, dan Brunei. Adapun bagian timur dari wilayah Brunei Darussalam itu meliputi wilayah Temburong. Yang selanjutnya adalah batas negara Brunei Darussalam. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Oke, yang selanjutnya negara ketiga dari negara ASEAN adalah Filipina. Sedikit identitas dari negara Filipina adalah nama resminya adalah Republik Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Sementara bahasa utama dari Filipina adalah Filipino atau Tagalog. Agama yang ada di Filipina antara lain Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Dan mata uangnya adalah peso. Jadi, mata uang dari negara Filipina adalah peso. Bukan peso yang untuk memotong ya, tapi peso mata uang dari Filipina. Next, kita akan melihat apa saja sih pulau-pulau dan danau-danau terbesar dan sungai utama di Filipina. Pulau-pulau besar di Filipina antara lain Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Bohol, Pulau Palawan, dan Pulau Cebu. Sedangkan danau-danau terbesar di Filipina adalah Danau Laguna de Bay dan Danau Sultan Al-Lonton. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami bukan? Ya, saya sangat berharap sekali kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kebahagiaan tersendiri buat saya, kalian mengerti dan kalian paham. Kalian jadi tahu lebih banyak lagi. Itu kebahagiaan yang luar biasa sekali buat saya. Saya ingin ada sedikit dari saya
yang bisa bermanfaat untuk kalian. Dan saya selalu berharap kalian akan terus belajar dan belajar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sudah cukup, dalam artian sudah cukup merasa pintar. Jangan pernah merasa pintar. Jadilah anak-anak yang selalu ingin tahu, ingin selalu menambah pengetahuan, dan tidak puas hanya pada satu titik yang telah dicapai. Bersyukur itu wajib, sombong jangan, terus belajar harus. Jadi tetap semangat ya. Saya rasa cukup itu dulu dari saya. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang belibet juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.